Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kapan sih bantuan PKH tahap 4 dicairkan. Sebenarnya dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah membocorkan terkait dengan kapan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 dicairkan. Nah, tentunya di video kali ini akan kita sampaikan secara jelas. Oleh sebab itu, disimak baik-baik ya. Apakah dicairkan di bulan ini atau di bulan depan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang kapan sih bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 dicairkan. Dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia sebenarnya sudah membocorkan terkait dengan kapan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 ini dicairkan. Oleh sebab itu, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang sedang menanti-nanti kapan bantuan PKH-nya dicairkan, wajib menyimak informasi ini dengan baik-baik tentunya. Apakah dicairkan bulan ini atau di bulan depan, di bulan Desember? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2022. Tentu banyak sekali keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang menanti-nanti kapan bantuan PKH untuk tahap 4 tahun 2022 dicairkan. Banyak sekali yang menunggu kabar baik saldo masuk ke dalam kartu KKS-nya. Namun di sini perlu saya tekankan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya hingga video ini dipublikasikan, kita para pendamping sosial program Keluarga Harapan masih belum mendapatkan surat ataupun data bayar terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022. Meskipun saat ini sudah memasuki bulan periode pencairan untuk triwulan yang terakhir, yaitu alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember ya. Nah, sebelum saya menginformasikan terkait dengan sebenarnya dari pihak Kemensos ini sudah membocorkan kapan bantuan PKH tahap 4 ini dicairkan, di sini saya sedikit bercerita terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH di beberapa hari terakhir ini ya. Jadi, saat ini pendamping sosial PKH sedang sibuk-sibuknya melakukan assessment atau istilahnya verifikasi dan validasi. Ada yang pertama, ini terkait dengan verifikasi ataupun validasi kemiskinan atau verval kemiskinan melalui aplikasi Six Mobile Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana sebenarnya targetnya ini berakhir hingga tanggal 31 Oktober tahun 2022 kemarin. Namun secara pribadi saya sendiri ini sebenarnya sudah menyelesaikan tugas untuk verval kemiskinan yang pertama sebanyak 200 orang yang ada di aplikasi Six Mobile saya. Namun setelah saya menyelesaikan 200 target survei yang sudah saya kerjakan, ternyata selang beberapa hari ada lagi tambahan data verval kemiskinan sebanyak 200 orang lagi. Dan untuk jilid verval yang kedua ini dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum ada surat update terkait dengan kapan terakhir verval kemiskinan ini dilakukan. Namun karena saat ini masih suasana hari libur akhir pekan, tentu kita juga
menghemat tenaga tentunya ya, karena ini sangat menguras tenaga sekali karena kita masih belum mengetahui alamat si target survei. Kemudian kita kadang melakukan survei ini bukan di daerah dampingan kita, jadi kita memang agak sedikit kesusahan. Oleh sebab itu di akhir pekan ini ya kita simpan tenaganya untuk beristirahat dulu. Nanti akan kita lanjutkan di minggu depan tentunya ya untuk verval kemiskinan ini. Kemudian untuk yang kedua kita juga melakukan yang namanya verval YAPI ya, untuk yatim piatu. Jadi asesmen ini kita lakukan juga menggunakan aplikasi Six Mobile Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana untuk asesmen YAPI ini, yatim piatu, kemungkinan besar digunakan untuk bantuan atensi untuk anak yatim piatu yang pernah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial akan mulai disalurkan di bulan Desember tahun 2022 ini, di mana nominal bantuannya adalah sebesar Rp200.000 per anak yatim piatu ya sahabat hidup. Kemudian selain verval YAPI, kita juga melakukan asesmen terkait dengan lansia ya. Jadi lansia dan juga disabilitas, yang mana lansia ini kriterianya adalah lansia tunggal berusia 80 tahun ke atas. Kemudian untuk disabilitas ini juga disabilitas tunggal dan harus sudah tercatat di dalam DTKS. Dan kemungkinannya asesmen untuk lansia dan juga disabilitas ini digunakan untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial terkait dengan bansos atensi permakanan yang mulai pekan depan ini kemungkinan besar sudah ada eksekusi, karena di beberapa hari yang lalu sudah gencar dari pihak Dirjen Rehabilitasi Sosial terkait dengan sosialisasi bansos permakanan ini, di mana indeks bantuannya perharinya ini setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp21.000, di mana bantuannya dalam bentuk permakanan, dan apabila ditotal dalam 1 bulan maka setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar kurang lebih Rp630.000 ya sahabat itu. Nah, selain asesmen verifikasi dan validasi yang kita lakukan, pendamping sosial PKH di akhir-akhir ini juga melakukan pelaporan kegiatan terkait dengan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH tahap 1 hingga tahap 3, di mana bagi yang belum mendapatkan ataupun tidak bisa mengambil bantuan sosial PKH-nya mungkin karena sesuatu hal, maka harus dilampiri yang namanya SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ataupun surat pernyataan dari si KPM tersebut apabila kasusnya si KPM belum pernah menerima kartu KKS ataupun buku tabungan dari pihak perbankan ya sahabat itu. Selain itu pendamping sosial PKH juga ya melakukan pelaporan terkait dengan BOP ataupun terkait dengan kegiatan P2K2 ataupun kegiatan FDS pertemuan kelompok yang dilakukan setiap bulannya. Dan di minggu ini itu adalah terakhir pengirimannya. Oleh sebab itu kita mohon maaf ya, karena mungkin melalui channel Diari PKH ini kita agak sedikit memberikan informasi kepada sahabat YouTube semua ya. Nah, kemudian terkait dengan informasi yang paling penting terkait dengan bocoran ya, bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah membocorkan terkait dengan kapan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 ini dicairkan. Nah, di beberapa waktu yang lalu dari pihak Bapak Dirjen Ruben Riko Perlindungan dan Jaminan Sosial ketika melakukan sambutan di kegiatan diklat ya bagi pilar-pilar sosial khususnya pendamping sosial PKH, bahwasanya Bapak Ruben Riko ini memberi pesan kepada para SDM PKH bahwasanya di bulan November ini para SDM PKH harus mengawal penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahap 4 tahun 2022 agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para keluarga penerima manfaat. Harus dipastikan tepat waktu, tepat jumlahnya, dan juga tepat sasaran. Itu pesan Bapak Ruben Riko, dan itu disampaikan langsung melalui siaran pers di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, melalui video ini bisa kita pastikan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 dicairkan pada bulan November tahun 2022 ini. Jadi tidak bulan depan ya. Namun karena kembali lagi bantuan PKH itu dicairkan
secara bertermin, maka bisa juga bagi yang namanya masuk termin belakangan cair di bulan Desember. Namun bisa dipastikan bantuan PKH tahap 4 ini akan mulai disalurkan di bulan November ini. Nah, kita doakan saja entah di minggu keberapa, yang jelas di bulan November ini mari kita doakan semoga bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 bisa segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bisa segera masuk saldo bantuan PKH-nya ke kartu KKS ATM Merah Putih keluarga penerima manfaat tentunya ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, jadi itu informasinya pada video kali ini. Jadi sudah sangat jelas saya rasa, dan sudah saya tampilkan ini screenshot terkait dengan informasi yang kita tangkap di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bagi sahabat YouTube semua tidak perlu ragu-ragu karena sudah ada anggarannya, sudah ada jatahnya. Yang jelas bagi KPM yang masih memenuhi syarat dan masuk di dalam SK penetapan pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 bisa dipastikan bantuannya akan segera dicairkan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.